Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Bilkis Anna Kornikova Ramadhani dari SMP Negeri 1 Bawen dengan guru pendamping Ibu M. Hernani Mulyanesi SPD. Hari ini saya akan bercerita tentang legenda wisata Kopeng yang saya ambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat di Kabupaten Semarang tahun 2020. Legenda wisata Kopeng. Mangkat sekolah di Sangoni, sandang pangan wis mesti. Mula aku kudu bekti, turut bangun ngajeni. Seorang anak beranjak bujang tengah sibuk mencari rumputan. Tatapannya yang tajam membidik kilan hutan liar. Dan akhirnya, dia tarik rumput tersebut. Sejurus kemudian, rumput tersebut telah menjelma menjadi senjata bak ayam jago. Tiba-tiba, Baru, ayo cepat! Ya, dia adalah Baru Kelinci, orang manusia yang memiliki tubuh seperti ular. Dan yang memanggil dia itu adalah ibunya, Endang Sawitri. Mendengar suara ibunya, Baru bergegas menghampiri ibunya. Akhirnya, dia dan ibunya bermain adu lumba. Akhir-akhir ini, Baru dan ibunya memang sering bermain adu lumba. Sampai tidak sadar bahwa matahari sudah mulai tenggelam. Akhirnya, ibu Baru mengajak Baru untuk masuk ke dalam rumah. Nak, matahari sudah mulai tenggelam. Ayo kita masuk ke dalam rumah. Mendengar perkataan ibunya, Baru merasa sedih. Ia masih ingin bermain adu lumba. Ibu, bentar lagi ya Bu, aku masih ingin bermain Bu. Namun, Endang Sawitri malah meninggalkan Baru dan masuk ke dalam rumah. Baru akhirnya hanya bisa pasrah dan mengikuti ibu untuk masuk ke dalam rumah. Baru saja memasuki rumah, tiba-tiba Baru mendengar suara yang sangat berisik. Saat ia menoleh, ternyata ada seorang paruh baya dengan anaknya yang sedang bercakap. Ayah, ayo ayah kita pergi ke pasar, ucap seorang anak. Namun paruh baya yang dipanggil ayah itu malah menolaknya. Besok saja ya nak, ayah harus pergi ke ladang untuk menyemai padi nak. Anak tersebut sangat sedih mendengar perkataan ayahnya. Ia memohon kepada ayahnya untuk pergi ke pasar bersamanya. Ayolah ayah, aku ini sangat ingin beli mainan. Namun paruh baya itu malah pergi meninggalkan anaknya. Ayah, ayah. Akhirnya anak itu pun pergi bermain bersama teman-temannya. Baru yang melihat sketsa tersebut sangat tergoyah hatinya. Ia sangat ingin bermain dengan teman-temannya. Ia masih malu dengan tubuhnya yang menyerupai seekor ular. Ibunya sudah menguatkan hati Baru untuk bermain dengan teman-teman. Namun Baru masih saja malu. Ada satu hal lagi yang membuat Baru
cengeng. Bertemu dengan ayahnya saja baru belum pernah. Akhirnya saat malam hari selesai menyantap makanan baru mendekati ibu. Bolehkah saya bertanya, Bu? Endang Sawitri yang mendengar ucapan baru mulai kebingungan. Mengapa anaknya tiba-tiba seperti ini? Ada apa, Nak? Ingin bertanya apa kamu, Nak? Apakah aku memiliki seorang ayah, Bu? Apakah ayahmu seekor ular sehingga tubuhku menyerupai ular? Endang Sawitri sangat sedih. Mungkin saat ini adalah yang tepat untuk Endang Sawitri menceritakan apa yang terjadi selama ini. Baru, kamu memiliki seorang ayah, Baru. Ayahmu seorang manusia, dia sangat sabar. Baru yang mendengar ucapan ibu pun sangat gembira. Benarkah ibu? Lalu gimana ayah sekarang, Bu? Sejak dulu ayah dan ibumu ingin sekali memiliki anak. Namun ibu tidak mengandung. Akhirnya ayahmu memutuskan untuk pergi ke Gunung Telomoyo untuk bertapa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sekarang kehadiranmu adalah bukti diterimanya doanya. Akhirnya baru memikirkan sebuah hal. Bolehkah aku menyusul ayahku? Agar aku bisa menjadi apa yang baik seperti ayah. Endang Sawitri sangat terkejut. Namun akhirnya dia mengizinkan anaknya untuk menemui suami. Baik, Baru. Pergilah ke Gunung Telomoyo dan carilah seorang pria yang bernama Ki Hajar Selokantara. Dan bawalah kelintingan ini sebagai tanda bahwa aku mengizinkanmu untuk bertemu ayahmu. Akhirnya keesokan harinya Baru mulai perjalanannya. Tatapannya yang sangat tajam mampu melewati hutan-hutan yang sangat luas. Dan akhirnya dia menemukan Gunung Telomoyo. Dia melihat ada sebuah gua yang sangat besar. Dia masuk ke dalam gua tersebut dan akhirnya dia menemukan seorang petapa. Baru pun mendekati seorang petapa itu. Permisi, Pak. Apakah Anda Ki Hajar Selokantara? Petapa itu terkejut. Namun petapa itu masih menutup matanya. Iya, aku Ki Hajar Selokantara. Mengapa kamu mengusik petapaku? Baru yang mendengar itu sangat senang. Akhirnya ya, aku Baru. Aku anak Endang Sawitri. Aku anakmu juga. Ki Hajar Selokantara pun sontak membuka matanya. Namun ia terkejut. Ternyata yang berbicara kepadanya adalah seekor ular. Hah? Tidak, kau bukan anakku. Mustahil kau anakku. Aku manusia dan kau seekor ular. Bagaimana mungkin istriku melahirkan seekor ular? Akhirnya Baru merasa sangat sedih. Ayah, aku ini anakmu ya. Bukan mauku untuk memiliki tubuh seperti ini ya. Akhirnya Ki Hajar Selokantara memiliki ide yang cerdik dan licik. Baik, akan kuakui kau sebagai anakku. Namun, kau harus melakukan tantanganku. Baru yang mendengar itu sangat kebingungan. Namun akhirnya Baru menyetujui apa kata ayahnya. Baik, apa tantangannya? Lingkari Gunung Telomoyo ini menggunakan tubuhmu. Jika berhasil, akan kuakui kau sebagai anakku. Tanpa berpikir panjang, Baru mulai melingkarkan tubuhnya di Gunung Telomoyo.
Namun, takut baru berhasil, Gajarsan Salakantara memiliki ide yang sangat amat licik. Dia mengangkat batu besar yang pipih. Lalu, batu itu ia taruh di ekor baru. Dan sekarang, ekor baru menjadi tempat wisata, yaitu wisata Kopeng. Apa yang bisa jadi wisata Kopeng? Karena Kopeng berasal dari kata bahasa Jawa gepeng, yang berarti pipih. Nah teman-teman, ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini nggak ya? Nah, hikmahnya kita harus mendengarkan nasihat orang tua dan menuruti apa kata orang tua jika itu adalah hal positif. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh kerabat teman-teman. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa.